Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan hanetolan sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Nah, pada malam hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan Imlek. Karena masih dalam suasana Imlek sekarang ini, maka kita lanjutkan pembahasan dengan Imlek. Satu hal lagi yang paling sering akan disinggung selama Imlek adalah yang namanya angpau. Angpau bahasa Hokkien atau bahasa Mandarinnya menjadi hungpau. Angpau atau hungpau artinya adalah bungkusan berwarna merah. Bungkusan berwarna merah. Bungkusan yang berwarna merah dibungkus dengan kertas yang warna merah. Nah, lalu biasanya zaman sekarang ada macam-macam tulisan di dalam kertas angpau ini atau kertas hungpau. Misalnya yang ini merah jambu. Merah jambu xin xiang shi cheng. Apa yang dipikirkan hati itu akan terjadi, terwujud. Lalu yang ini wan shi ru yi. Segala hal akan terjadi sebagaimana yang diinginkan. Jadi ini adalah bentuk ucapan-ucapan keberuntungan, hal-hal yang baik terjadi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, para sobat dan hanetolan sekalian, berkaitan dengan angpau atau hungpau, maka ada sejarahnya sedikit. Dahulu tidak ada sebutan angpau atau hungpau. Sekarang hanya pakai istilah angpau atau hungpau. Itu kertas merah, warna merah. Apapun yang warna merah. Tapi jangan sekali-sekali, zaman sekarang sudah macam-macam warna. Ada bungkusan angpau ini yang warna hijau. Ada bungkusan warna lain lagi. Tapi jangan pernah sesekali memberikan dalam kertas yang warna putih. Karena paipau, pekpau itu adalah uang yang diberikan untuk mengunjungi keluarga yang sedang berduka. Jadi seandainya pun tidak punya kertas angpau warna merah, bisa juga menggunakan kertas-kertas lain, tapi jangan menggunakan yang warna putih karena itu punya makna yang berbeda. Nah, di dalam riwayatnya, dalam sejarahnya, angpau atau hungpau ini dahulunya sebutannya adalah ya sui qian, uang untuk menyertai sepanjang tahun, uang untuk menyertai umur 1 tahun lagi. Ya sui qian, menekan umur. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, menurut legendanya, karena ya sui qian ini terkait dengan kata sui. Sementara kata sui dengan bunyi yang sama, huruf Mandarin yang berbeda, itu juga bisa berarti yang jahat, menjadi xie sui. Xie sui yao mo. Xie sui yao mo, yang jahat, berkaitan nanti dikaitkan kadang dengan roh-roh, dunia kejahatan. Oleh karena itu, ya sui qian juga dipahami sebagai mengusir hal-hal yang jahat, mengusir hal-hal yang tidak muncul, bu jieli de, hal-hal yang tidak beruntung, yang tidak muncul, diusir dengan ya sui qian. Jadi menurut legendanya, ada yang jahat sering akan mengganggu anak-anak. Jadi anak-anak akan diberikan ya sui qian untuk melindungi mereka. Pada zaman dahulu, angpau itu atau uang itu bukanlah dalam bentuk kertas. Zaman dahulu uang itu adalah dalam bentuk koin, logam, terutama tembaga, dan tengah-tengahnya ada lubang, warnanya kadang bentuknya bulat, tengahnya petak, lubang. Nah, jadi uang itu, koin-koin itu akan diikat dengan benang warna merah atau tali yang warna merah, lalu diberikan pada anak kecil sehingga bisa bunyi-bunyi. Nah, dikatakan bahwa anak-anak
pada zaman dahulu ketika kadang-kadang diberikannya banyakkan adalah pada malam Imlek, yaitu Cusi, saat malam sebelum tahun baru itu, 1 hari sebelum tahun baru itu. Ketika anak-anak tidur, uang yasuicennya akan ditaruh di bawah bantal atau kadang-kadang ditaruh di bawah ranjang. Nanti katakan kalau ada hal-hal yang jahat datang, maka dia mengganggu, dia akan kena pada uang itu, dan uang itu akan bunyi dan dia akan lari, kabur. Jadi anak-anak itu terlindungi. Ada lagi legenda mengatakan bahwa kalau ada hal-hal yang jahat mau mengganggu anak-anak, maka anak-anak setelah punya uang yasuichen itu, dia bisa memberikan pada yang jahat itu, dan yang jahat itu mengambil uang itu dan pergi, tidak jadi mengganggu. Ada legenda-legenda sedemikian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, para sobat dan hanetoan sekalian, pada prinsipnya angpao atau yasuichen itu diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Jadi orang tua kepada anak-anaknya untuk sebagai pengucapan bahwa dia akan melewati umurnya 1 tahun lagi dengan beruntung, atau dia dijauhkan 1 tahun lagi dari yang jahat. Dia akan dijauhkan dari hal-hal yang jahat. Itulah makna pemberian angpao atau yasuichen, memberikan uang pada anak-anak ketika dia masih kecil dari orang tuanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, para sobat dan hanetolan sekalian, jadi kita jangan terlalu dipusingkan dengan legenda-legenda yang berkaitan dengan roh-roh jahat. Walaupun di dunia ini tentu ada yang namanya roh-roh jahat, dan di berbagai-bagai tempat bisa ada roh-roh jahat, dan kadang-kadang bisa aja roh-roh jahat itu ganggu manusia. Tapi pada prinsipnya kita dilindungi oleh Tuhan. Oleh karena itu kita tidak perlu terlalu mengait-ngaitkan soal angpao atau fungpao dengan hal-hal yang bersifat spiritual, roh-roh jahat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, para sobat dan hanetolan sekalian, lantas kalau demikian, bagaimana sebaiknya kita memahami angpao atau fungpao atau yasuichen? Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, para sobat dan hanetolan sekalian, pada prinsipnya, jadi selain hal yang paling mendasar, yaitu orang tua memberikan pada anak-anak, atau generasi yang lebih tua memberikan pada generasi yang lebih muda. Dalam arti terutama adalah orang-orang tua memberikan pada anak-anak atau mereka yang belum bekerja. Nah, hal ini kemudian diperluas menjadi seperti apa? Yaitu pada menjelang Imlek, menjelang hari raya Imlek, bisa juga yaitu laupan memberikan pada yengkung angpao. Maksudnya apa? Seorang bos atau majikan memberikan pada anak buahnya, karyawan-karyawannya, yaitu angpao, uang untuk merayakan tahun baru. Jadi kalau dalam hal ini kita bisa memahaminya sebagai satu bentuk kebaikan hati dari bos dan kebaikan hati dari majikan, atau kemurahan hati dari majikan. Nah, tentunya ini bisa berbeda-beda. Ada bos-bos, majikan-majikan yang tahun itu dia merasakan mendapatkan keuntungan yang total diakumulasi cukup besar. Mungkin dia berbesar hati dan bermurah hati dan memberikan pada karyawannya, anak buahnya, angka yang lebih besar dibanding mungkin tahun-tahun lalu di mana pendapatannya lebih kecil. Demikian juga halnya orang tua memberikan pada anaknya sendiri atau kepada sanak familinya, anak-anak dari sanak familinya, itu bisa diberikan dalam angka yang berbeda. Keluarga yang lebih berpunya, orang tua yang lebih berpunya bisa memberikan lebih banyak pada anak-anaknya maupun pada sanak famili dari anak-anaknya diberikan lebih banyak. Sementara hal yang sebaliknya, keluarga yang lebih susah ketika dia memberikan angpao pada anak-anaknya atau pada anak-anak dari sanak familinya, mungkin dia akan berikan dalam angka yang lebih kecil, karena itu tidak terlepas daripada kesanggupan ekonomi masing-masing orang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, para sobat dan hanetolan sekalian,
biarlah dengan pemahaman ini kita boleh memahami tentang angpao atau hungpao. Ada daerah-daerah di Indonesia maupun di China di mana orang-orang yang hanya angpao hanya diberikan pada orang-orang yang belum berkeluarga atau belum menikah. Tapi masalahnya sekarang adalah usia pernikahan makin besar, sehingga konsep juga sedikit bergeser, berpindah. Menjadi apa? Angpao atau hungpao hanya diberikan dari orang tua atau keluarga sama famili kepada mereka yang belum bekerja. Itu pada orang-orang yang belum bisa bekerja mencari nafkah, mendapatkan uang. Nah, angpao diberikan pada mereka. Jadi konsep angpao, hungpao maupun ya sui qian ini akan terus mengalami perkembangan. Tapi biarlah kita memahami itu sebagai bentuk kemurahan hati, kebaikan hati, dan berbagi dalam bentuk uang, baik dari orang tua pada anak maupun juga dari majikan pada karyawan-karyawannya, ataupun dari seseorang kepada sanak familinya yang lain. Boleh berbagi kasih untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Demikianlah Bapak Ibu saudaraku, para sobat dan hanetolan sekalian, pembahasan dengan hungpao ya sui qian. Biarlah ini menjadi jelas bagi kita semua. Selamat malam, sampai berjumpa kembali.